Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Desrianti dengan NIM 3221065. Saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis esai. Yaitu, esai adalah jenis tulisan yang berbentuk prosa yang menyajikan pandangan penulis pribadi terhadap suatu masalah. Suatu masalah ditangkap dan diungkapkan berdasarkan penjelasan atau pandangan penulis yang ada di dalam dirinya. Secara umum, isinya berupa opini penulis. Hal yang dibahas dalam penulis esai meliputi banyak hal. Misalnya masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan, seni budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada banyak masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Masalah itu perlu diangkat atau uh, bisa juga disampaikan kepada orang banyak, lalu ditawarkan solusinya. Begitu secara garis besar tugas seorang penulis esai. Melalui keterampilan menulis esai terhadap mahasiswa, dapat memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti dia dengan cara menuangkan ide-ide cemerlang yang dituangkan dalam tulisan esai. Ada juga perbedaan-perbedaan esai dan dan makalah. Yang pertama yaitu sumber informasi. Informasi faktual. Informasi faktual hasil penelitian atau studi pustaka. Yang kedua yaitu fungsi. Dan yang ketiga yaitu panjang tulisan. Ada juga karakteristik esai. Yang pertama tujuan penulis, contohnya memengaruhi pembaca, menyampaikan sebuah permasalahan, menyampaikan opini. Yang kedua yaitu media terbit. Contohnya surat kabar, majalah berita, atau buletin. Ada juga yang ketiga itu pembacaannya. Pembacaan awam atau pembacaan surat kabar. Yang keempat sifat isinya. Memengaruhi pembaca, mengajak pembaca berpikir. Yang kelima yaitu bahasanya. Seperti ilmiah, semi ilmiah, ilmiah populer, umumnya cenderung serius dalam menyampaikan. Yang keenam yaitu kaidah penulisnya. Yang pertama, tidak ada kaidah khusus dalam acara penulisannya. Bagian-bagian tulisan tidak disekat-sekat dengan pembedaan yang jelas. Yang ketujuh yaitu isinya. Secara umum berisi opini dengan pola sadar, konteks masalah, solusi, atau penjelasan analisis. Jenis-jenis pengembangan esai. Yang pertama yaitu esai naratif. Yang kedua esai deskriptif. Yang ketiga yaitu esai to sense color, foto dan teks. Yang keempat yaitu esai to change color, foto dan teks. Yang kelima yaitu esai to change color dan foto dan teks. Yaitu selanjutnya yaitu esai negatif. Esai negatif adalah segi yang menceritakan sesuatu yang terbentuk berdasarkan pengalaman. Ada juga beberapa kiat yang harus diperhatikan untuk menulis esai naratif. Yang pertama ya negatif. Yang pertama itu esai negatif dapat diceritakan dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, sudut pandang manapun yang digunakan harus dapat dipertahankan secara konsisten. Yang kedua yaitu esai naratif hanya mengikuti urutan kronologis atau urutan waktu.
Yang keempat itu esai naratif. Selalu memiliki tensis atau pernyataan yang jelas dan juga menyajikan peristiwa, adegan atau reaksi penulis untuk mendukung tensis itu. Yang kedua yaitu esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu objek atau keadaan. Yaitu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu jenis esai deskriptif pribadi atau ekspresif. Saat kita mencoba menulis pernyataan berdasarkan suatu yang pernah kita alami tentang seseorang yang kita kenal, maka tidak perlu mempernyatakan pada diri kita sendiri tentang apa yang kita rasakan ketika melihat hal itu. Yang kedua yaitu jenis esai deskriptif objektif adalah esai yang mendeskripsikan tentang tempat, orang atau hewan, proses atau situasi. Tujuan kita bukanlah untuk memberikan respon emosional terhadap apa yang kita lihat, tetapi untuk menawarkan gambar umum tentang ruang lingkup apa yang ada di yang kita deskripsikan. Itu penggunaan pilihan kata yang tepat akan memungkinkan pembaca untuk membayangkan dan seolah mengalami apa yang kita gambarkan. Selain itu, juga dapat menggunakan kata perumpamaan atau metafora, misalnya ubin di atap bergetar seperti anak-anak yang ketakutan. Yang kedua, gelombang spam dan surat sampah membanjiri kotak masuknya. Selanjutnya yaitu esai argumentasi dan persuasi. Kita memiliki cenderung untuk mempertahankan suatu sudut pandang atau pendapat. Ada dua pikiran yang dapat melihat seseorang atau situasi dengan cara yang persis sama. Pembaca tidak langsung setuju sampai benar-benar menemukan alasannya, memperdebatkan suatu atau membujuk pembaca dalam sebuah esai mengharuskan kita melakukan 3 hal. Yang pertama, mencari jawaban logis mengapa kita memiliki pandangan atau argumentasi. Yang kedua yaitu memeriksa dan menimbang kegunaan emosi atau mempengaruhi orang lain yang terkait dengan pendapat kita. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi yang jelas, kredibel untuk mendukung sudut pandang perdebatan. Yaitu yang secara umum argumentasi adalah pembelaan suatu posisi berdasarkan logika, adalah berakar dalam menemukan bentuk-bentuk pertahanan yang akan menarik secara khusus untuk pembaca. Tetapi garis di antara keduanya sering kabur. Faktanya teknik seperti menunjukkan kerjasama dan mengikuti sudut pandang yang berlawanan lebih terkait persuasi daripada argumentasi logis murni. Baik argumentasi maupun persuasi, meskipun dengan titik yang melibatkan kontroversi dan dapat ditentang, sementara persuasi dapat berdasarkan menjelaskan bahwa setiap manusia mengerti bagaimana cara mendapatkan apa yang kita inginkan dalam berbagai situasi, dan bagaimana cara kita menarik orang lain
agar mengikuti apa yang diinginkan. Meskipun hampir semua esai yang kita tulis mengandung unsur persuasi atau argumentasi, namun hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Yaitu persuasi bertujuan menarik emosi atau nilai-nilai kemanusiaan yang dengan kata lain bersifat mempengaruhi perasaan orang lain. Sementara argumentasi berkaitan dengan logika dan akal. Untuk tulisan-tulisan yang kita temukan di media sosial, media cetak, pidato, ataupun di koran. Pada dasarnya adalah perpaduan dari persuasi dan argumentasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.